Slay the Gods, episode 13. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Fungsi senjata bukan hanya untuk membunuh, tetapi juga untuk mengintimidasi. Ketika monster yang tiba-tiba muncul membuat orang ketakutan luar biasa, hanya jenis ketakutan lain yang dapat membuat mereka tenang sementara. Kamu ini apa? Kenapa kamu bawa pistol? Polisi, apakah Anda seorang polisi? Selamatkan kami, ada monster di sekolah. Membantu. Setelah kebingungan sesaat, para siswa kembali ribut, mengerumuni Lin Qiye. Suara mereka menggema di seluruh gerbang sekolah. Lin Qiye sedikit mengernyit, lalu bergerak maju, bukannya mundur. Dia dengan lembut menekan jarinya pada pegangan kotak hitam itu, dan sisi kotak hitam itu dengan cepat terbuka, mengeluarkan sebuah pisau lurus bersarung. Lin Qiye secepat kilat meraih gagang pisau. Dentang, pisau itu terhunus. Pedang itu memancarkan cahaya biru redup, membelah udara, menimbulkan suara dengungan kecil. Pedang itu menebas secepat kilat ke arah siswa laki-laki terdepan. Pupil mata siswa itu mengecil, dan seluruh kepalanya membengkak, seakan-akan ada sesuatu yang akan meledak pada saat berikutnya. Namun, pisau Lin Qiye memenggal kepalanya terlebih dahulu. Kepala monster mengerikan, penuh daging dan taring, terbang tinggi, dan darahnya yang lengket memercik ke arah murid-murid di sekitarnya. Mereka menatap kosong ke arah pemandangan ini, seolah membeku di tempat seperti patung. Dari serbuan tak masuk akal mereka ke arah Lin Qiye, hingga Lin Qiye menghunus pedang, mengayunkan pedang, dan memenggal kepalanya, semuanya hanya sekejap mata. Para siswa ini masih belum pulih dari kenyataan yang mengejutkan itu. Jeritan melengking terdengar beberapa detik kemudian. Monster telah bersembunyi di antara mereka selama ini. Diam, teriak Lin Qiye keras, cahaya keemasan sekilas melintas di matanya. Kerumunan yang ribut itu langsung terdiam. Saat Lin Qiye berbicara, tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya menerjang hati mereka bagai ombak, langsung membuat mereka tertegun. Sekarang, tidak ada lagi monster tersembunyi di antara kalian. Kalian bisa langsung keluar dari gerbang sekolah, dan seseorang akan membukakan pintu untukmu. Lin Qiye menyarungkan pisaunya dan berkata dengan tenang. Tapi, kalian semua harus pergi sesuai urutan, jangan dorong-dorongan. Kalau saya lihat ada yang melanggar aturan. Lin Qiye perlahan mengangkat moncong senjatanya dan melambaikannya di depan semua orang. Mendengar kata-kata itu, para siswa langsung berbalik dan berlari menuju gerbang sekolah. Meskipun tampak agak tidak sabar, mereka tetap tertib. Beberapa siswi tampak terlalu lemah untuk berjalan, dan beberapa siswi membantu mereka menuju gerbang sekolah. Pada saat ini, sudut zona tanpa pembatasan di gerbang sekolah diangkat, memperlihatkan jalan menuju dunia luar. Di luar zona tanpa pembatasan, akan ada orang yang secara khusus bertanggung jawab untuk menghapus ingatan mereka, jadi Lin Qiye tidak perlu khawatir tentang itu. Gelombang mahasiswa ini saja sudah mencapai sekitar 400 orang, dan banyak sekali mahasiswa yang terus berlarian dari gedung sekolah ke sini. Mereka semua adalah mahasiswa tahun pertama dan ketiga. Tidak banyak individu yang terinfeksi di antara siswa tahun pertama dan ketiga, dan gedung sekolah juga dekat dengan gerbang sekolah, sehingga tidak sulit bagi mereka untuk melarikan diri dari gedung sekolah setelah monster muncul. Namun, masalahnya adalah masih ada individu terinfeksi yang belum terpapar dan bersembunyi di antara siswa yang ribut. Mereka bagaikan bom yang tak stabil, dan tak seorang pun tahu kapan akan meledak. Namun, tak diragukan lagi, momen ledakan itu pasti akan menjadi titik terakhir yang mematahkan batas psikologis para siswa. Itu seperti sekelompok siswa yang akhirnya lolos dari monster, akhirnya menemukan tempat aman, dan baru saja menurunkan pertahanan mereka ketika kepala teman-teman sekelas mereka retak lagi. Meskipun kekuatan membunuh monster terbatas, hal-hal absurd yang dilakukan manusia akibat kepanikan tidak ada batasnya. Untungnya, dengan Lin Qiye sebagai identitas manusia, ia dapat dengan mudah menemukan monster-monster yang bercampur di antara kerumunan dan langsung membunuh mereka. Para siswa yang teridentifikasi tidak berbahaya dapat meninggalkan tempat ini melalui zona tanpa batas. Dengan begitu banyak siswa, jika mereka bersikeras tetap di sekolah, variabelnya hanya akan bertambah. Lin Qiye tidak bisa mengusir semua siswa, tetapi ia bisa mengusir beberapa siswa. Untungnya, para siswa SMA saat ini memiliki kebugaran fisik yang baik. Hanya dalam beberapa menit, sekitar 1.003 hingga 400 orang telah berlari ke gerbang sekolah dan meninggalkan sekolah setelah diidentifikasi oleh Lin Qiye. Gedung-gedung sekolah tahun pertama dan ketiga pada dasarnya kosong.
Kamu bisa menutup lorong ini sekarang. Aku akan masuk untuk menyelamatkan orang-orang, kata Lin Qiye kepada Leng Xuan di ujung lain Ervone. Leng Xuan menanggapi dengan mem, dan lorong zona tanpa pembatasan perlahan tertutup, mengisolasi seluruh sekolah dari dunia luar sekali lagi. Tepat saat Lin Qiye hendak berangkat, langit tiba-tiba berkedip, seperti TV lama yang tidak berfungsi, lalu meredup. Apa yang sedang terjadi? Saya kurang familiar dengan zona tanpa pembatasan. Sepertinya saya menemukan sesuatu yang aneh. Apakah ini akan memengaruhi Anda? Coba saya pelajari. Lin Qiye menatap langit merah darah dan mendesah. Rasanya hijau zamrud lebih mudah didekati. Lagi pula, pemandangan saat ini, bukankah terlihat seperti kiamat? Di bawah kubah langit berwarna merah darah, seluruh atmosfer kampus terasa mencekam dan misterius. Jeritan bercampur raungan monster bergema dari gedung sekolah tahun kedua yang jauh, menggema di langit. Bau samar darah memenuhi udara, menyebabkan alis Lin Qiye sedikit berkerut. Dia menggelengkan kepalanya, menyingkirkan pikiran-pikiran kacau dalam benaknya, dan mulai mencari di gedung-gedung pengajaran tahun pertama dan ketiga dengan pisau di tangan. Alan, aku sangat takut. Set. Alan mengintip dari bilik toilet, melirik keluar, lalu perlahan menarik kembali suaranya. Pelankan suaramu, jangan tarik perhatian monster-monster itu. Tapi kenapa kita tidak kabur saja bersama mereka? Kenapa kita bersembunyi di sini? Tanya gadis lain. Di bilik toilet yang sempit dan gelap ini, 3 gadis berdesakan, wajah mereka diliputi ketakutan, bibir mereka pucat. Alan merendahkan suaranya, matanya berbinar-binar karena kegembiraan. Kamu belum pernah nonton film bencana. Saat kiamat tiba, mereka yang terburu-buru menyelamatkan diri tanpa berpikir panjang pada dasarnya akan mati. Berdasarkan pengalaman saya menonton film selama bertahun-tahun, yang paling bijaksana adalah memisahkan diri dari kelompok utama dan bersembunyi di tempat yang aman sambil menunggu penyelamatan saat ini. Tapi, ini bukan film. Gadis di sebelahnya merengek, dan, apa kau yakin toilet itu tempat yang aman? Aku juga ingin mencari tempat lain, tapi di gedung sekolah yang besar ini, selain ruang kelas, hanya ada toilet. Kemana lagi kita bisa pergi? Alan mendesah tak berdaya, tapi jangan khawatir, kita akan aman bersembunyi di sini. Berderak, sebelum Alan dapat menyelesaikan kalimatnya, pintu bilik toilet tiba-tiba ditarik terbuka. Ketiga gadis yang bersembunyi di dalam kios berteriak serempak. Ketika mereka melihat bahwa yang membuka pintu bukanlah seorang monster, melainkan seorang pemuda dengan pisau, mereka semua terdiam dan menutup mulut mereka. Aman, tidak mungkin, Lin Qiye berkata dengan acuh tak acuh. Pisau lurus di tangannya langsung terhunus, dan di bawah tatapan ngeri ketiga gadis itu, dia dengan cepat memenggal salah satu dari mereka. Sebuah kepala besar yang mengerikan dari daging dan darah jatuh ke tanah. Melihat sekilas, akan membuat Anda lebih puas. Diam, kamu membunuh Xiu-Xiu. Dia bukan dirinya sendiri lagi, tidakkah kau menyadarinya? Melihat saudara perempuan mereka, yang bersembunyi bersama di dalam kompartemen, berubah menjadi monster dan terpotong menjadi 2, kedua gadis itu benar-benar ketakutan, kaki mereka mulai melemah. Tanpa daya, Lin Qiye membantu mereka keluar dari toilet. Sudah ada sekitar selusin pria dan wanita berkumpul di pintu masuk. Ketika mereka melihat Lin Qiye benar-benar membawa kedua gadis itu keluar, mata mereka dipenuhi kekaguman. Benarkah ada orang di dalam? Qiye, kamu hebat sekali. Kamu bahkan bisa merasakan orang dari jarak 10 meter. Qiye, apakah kamu seorang kultivator? Bisakah kamu membawaku bersamamu? Ngapain kamu berdiri di situ? Waktunya ngobrol nih. Kemari dan bantu aku. Baru pada saat itulah semua orang bereaksi dan bergegas maju untuk mendukung kedua gadis yang diselamatkan itu. Mereka semua adalah para penyintas yang diselamatkan Lin Qiye dari sudut-sudut area kelas 1 dan 3. Banyak juga anak perempuan yang ketakutan hingga lumpuh, tetapi untungnya, sebagian besar anak laki-laki lebih kuat dan tidak terlalu takut untuk bergerak. Qiye, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita sudah menggeledah kedua gedung pengajaran ini. Kalian bersembunyilah di auditorium yang kita lewati tadi. Aku sudah membersihkannya, kata Lin Qiye dengan tenang. Bagaimana denganmu? Gedung sekolah tahun kedua adalah area yang paling terdampak. Saya masih harus menyelamatkan orang-orang. Boleh aku ikut? Aku baru saja pakai kapak api buat melawan monster tadi. Aku juga bisa bantu, kata seorang anak laki-laki bertampang tegap. Tidak perlu, aku bisa sendiri. Lin Qiye menggelengkan kepala dan menunjuk gadis-gadis yang kakinya lemas di antara mereka. Gunakan kapak apimu untuk melindungi mereka. Baiklah kalau begitu. Lin Qiye tidak tinggal lebih lama lagi. Setelah memberikan beberapa instruksi, ia berlari turun sendirian dan bergegas menuju bagian terdalam gedung pengajaran tahun kedua.
Monster-monster yang bersembunyi di area kelas 2 menempati sekitar 60% dari seluruh sekolah, dan sekarang sudah hampir 10 menit sejak monster-monster di seluruh sekolah mengamuk. Entah apa yang terjadi di area kelas 2. Mudah-mudahan, mereka pintar. Cepat, cepat, anak-anak, dorong meja dan kursi untuk menghalangi koridor. Ayo, berusaha lebih keras lagi. Jangan biarkan mereka naik. Bagaimana dengan gadis-gadis itu? Gadis-gadis, berhentilah berteriak seperti hantu. Ayo balut yang terluka. Apa? Masih ada yang selamat di lantai 3. Sialan, tim kapak, serang aku. Tuan Wang, saya serahkan lantai ini pada Anda. Di balkon lantai 5 yang semrawut, Li Yifei berteriak kemana-mana. Saat ini, sebagian besar siswa kelas 2 telah berkumpul di lantai ini. Meja dan kursi kedap udara sepenuhnya menghalangi kedua sisi koridor, dan puluhan monster berhamburan di bawah. Wang, guru berkacamata itu, mengangguk dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, serahkan saja lantai ini padaku. Aku sudah bermain game tower defense selama bertahun-tahun, bukan tanpa alasan. Li Yifei mengambil kapak api dan membawanya di punggungnya. Ia berteriak ke arah seberang koridor, dan beberapa anak laki-laki kekar yang juga memegang kapak api atau tongkat baja dan raket tenis bergegas menghampiri. Masih ada lebih dari 20 siswa kelas 8 di lantai 3 yang terjebak di dalam kelas. Kita akan menyelamatkan mereka. Li Yifei menjelaskan situasinya secara singkat. Beberapa anak laki-laki segera mengikat pakaian mereka dengan tali tebal dan melilitkannya di pagar koridor, membiarkannya menggantung lurus ke bawah. Setelah menariknya dan merasa cukup kuat, Li Yifei memanjat pagar terlebih dahulu, memegang erat tali tebal itu, dan perlahan bergerak turun, menirukan adegan di TV. Anak laki-laki yang lain pun mengikutinya, meski sedikit gugup, mereka tetap tertib. Tuan Wang, apakah menurutmu Li Yifei dan yang lainnya akan berada dalam bahaya? Seorang gadis menatap pemandangan itu dengan cemas. Tuan Wang menatap mereka dalam-dalam dan mendesah. Bagaimana mungkin tidak ada bahaya? Tapi saya percaya pada kemampuan mereka. Li Yifei sangat tampan. Kenapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Bisik gadis di sebelahnya. Di setiap era gelap dalam sejarah, akan selalu ada beberapa orang yang awalnya tidak dikenal yang bangkit dan menjadi pemimpin bagi semua orang. Li Yifei dan siswa lainnya yang tampak putus asa pada hari-hari biasa memiliki potensi yang tidak dapat digantikan oleh orang lain dalam lingkungan seperti ini. Jangan remehkan siapapun, meskipun mereka tampak biasa saja. Mungkin suatu hari nanti, mereka akan bersinar terang. Tuan Wang mendorong kacamatanya dan kemudian tampak menyadari sesuatu, menoleh untuk mengingatkan gadis itu. Ngomong-ngomong, hubungan awal tidak diperbolehkan. Li Yifei dan yang lainnya berhasil mendarat di koridor lantai 3 dengan mengikuti tali tebal. Saat itu, sebagian besar monster telah tertarik ke koridor antara lantai 4 dan 5. Seluruh lantai 3 hanya tersisa 2 monster, mengepung pintu masuk kelas 8. Pada saat ini, bukan hanya Li Yifei yang pintar. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Suara Li Yifei dan yang lainnya mendarat di koridor sangat pelan, dan kedua monster itu tidak menyadari kehadiran mereka sampai mereka diam-diam berjalan di belakang. Monster-monster itu tiba-tiba menoleh dan menemukan Li Yifei dan yang lainnya di belakang mereka. Mereka membuka mulut mereka yang ganas, siap beraksi. Tunggu, Li Yifei berteriak. 4 atau 5 anak laki-laki mengambil kursi dari kelas, berteriak, dan berlari ke arah kedua monster itu. Meskipun monster-monster itu ahli melahap manusia, kekuatan mereka tak jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Di bawah tekanan dahsyat dari anak-anak lelaki yang menggunakan kursi sebagai senjata, mereka berhasil dihalangi dengan paksa. Namun, gigi mereka yang tajam dan rapat menggigit kursi-kursi itu hingga hancur hanya dalam beberapa gigitan. Dalam waktu singkat ini, anak-anak lelaki yang tersisa menyerbu maju, menghabisi mulut monster itu dengan kapak api dan pentungan tanpa mempedulikan nyawa mereka sendiri. Setelah serangan yang dahsyat, tubuh monster itu kejang-kejang, jatuh ke belakang, kepalanya hancur tak dapat dikenali. Anak-anak lelaki itu terengah-engah, tetapi mereka tidak dapat menahan senyum, mata mereka penuh dengan kegembiraan. Bersama-sama, mereka telah membunuh 2 monster yang mengerikan. Cepat, ayo selamatkan yang lain. Li Yifei berlari ke pintu kelas dan mengetuk dengan cepat. Para siswa di kelas 8 telah mengamati keadaan di luar melalui celah-celah meja dan kursi. Melihat Li Yifei dan kelompoknya berhasil membunuh monster-monster itu, mereka segera membuka pintu, dan beberapa anak laki-laki langsung keluar. Saya Li Yifei dari kelas 2. Ayo kita evakuasi bersama, kata Li Yifei. Evakuasi, kemana kita bisa pergi? Anak laki-laki yang memimpin menggeleng, menunjuk ke lantai pertama. Lantai pertama sudah penuh. Setidaknya ada 10 monster di bawah sana.
Kita tidak bisa menerobos. Kau membunuh 2, bisakah kau membunuh 10? Kita mundur ke atas, kata Li Yifei serius. Kita sudah membunuh semua monster di lantai 5 dan membarikade koridor di kedua sisi dengan meja dan kursi. Sebagian besar siswa di gedung ini bersembunyi di sana. Lantai 5, anak laki-laki itu tertawa. Coba kutanya, kita sekarang di lantai berapa? Lantai 3, dan di mana monster-monster itu berkumpul? Lantai pertama, kedua, dan keempat. Jadi, meskipun kita melakukan apa yang kau katakan dan menerobos ke lantai 5, bagaimana kita bisa melewati lantai 4, tempat para monster paling terkonsentrasi? Bahkan jika kita berhasil menerobos lantai 4, kau bilang koridor di lantai 5 sudah sepenuhnya tertutup. Apakah kau punya waktu untuk membukakan pintu untuk kita, menunggu kita semua masuk, lalu menutupnya lagi? Dia menunjuk ke tali tebal yang tergantung di koridor lantai 3. Atau menurutmu kita semua yang berjumlah 28 orang dapat memanjat ke lantai 5 dengan menggunakan tali ini? Li Yifei terdiam. Aku tidak berharap sebanyak ini, Li Yifei menghela napas. Kami bersyukur kau datang menyelamatkan kami, anak laki-laki itu membungkuk sedikit, tapi sayangnya, rencana mundurmu tidak memungkinkan. Lalu apakah Anda punya solusi yang lebih baik untuk mempertahankan posisi kita? Suaranya terdengar tenang, meskipun monster-monster ini tampak menakutkan, mereka tidak cukup kuat untuk mengalahkan kita sepenuhnya. Selama kita terus memperkuat pertahanan pintu dan jendela, menahan mereka bukanlah masalah. Aku yakin seseorang akan segera datang untuk menyelamatkan kita. Li Yifei terdiam sejenak, lalu menatap anak laki-laki di depannya yang berkacamata dan tampak lembut. Aku masih belum tahu namamu. Seorang Qing Ying, An Qing Yu. Apakah kau An Qing Yu yang menduduki peringkat pertama di kota ini? Li Yifei membelalakkan matanya. Aku tidak peduli dengan peringkat, tatapan An Qing Yu tertuju pada potongan-potongan daging dan darah menjijikkan di luar koridor, matanya berkilat aneh. Sepertinya dunia ini jauh lebih menarik daripada yang kubayangkan. Entah mengapa Li Yifei merasakan hawa dingin di hatinya saat melihat matanya. Karena kau tidak mau ikut denganku, aku akan kembali ke lantai 5. Li Yifei berbalik dan bersiap untuk pergi. Lagi pula, ia sudah tidak dibutuhkan di sini, dan masih banyak siswa di lantai 5. Kurasa kamu mungkin tidak bisa pergi sekarang. An Qing Yu berjalan ke jendela dan menunjuk ke 3 monster yang berlari dari koridor kanan, sementara 3 monster memanjat dari koridor kiri. Mereka dikepung. Yang paling penting adalah salah satu monster, saat melewati koridor, dengan santai memutuskan tali tebal yang tergantung di luar, sehingga menghalangi jalan mundur Li Yifei dan yang lainnya. Pupil mata Li Yifei tiba-tiba mengecil. Mereka mungkin bisa membunuh 2 monster menggunakan kursi dan kapak api, tetapi jika mereka menghadapi 6 monster sekaligus, mereka pasti akan mati. Cepat, kembalikan meja dan kursinya. Anak-anak laki-laki di kelas segera memindahkan meja dan kursi yang telah dipindahkan dari pintu kembali ke tempatnya. Tak lama kemudian, monster-monster itu tiba di luar kelas, menggunakan tubuh dan gigi tajam mereka untuk terus-menerus mengguncang meja dan kursi, membuatnya bergoyang berbahaya. Lebih dari 20 anak laki-laki menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menahan meja dan kursi, wajah mereka memerah. Di dalam dan di luar kelas, ini adalah perjuangan yang mempertaruhkan puluhan nyawa. Para siswi di kelas tampak pucat pasi, berteriak-teriak sambil bersembunyi di sudut-sudut kelas. Wajah anak-anak laki-laki lainnya juga tampak muram. Hanya An Qing Yu yang bertubuh ramping berdiri di samping, mengerutkan kening saat melihat pemandangan di depannya, tampaknya tengah memikirkan sesuatu. Membunuh 2 monster langsung menghasilkan 6 monster lagi yang muncul. Ini menunjukkan bahwa keberadaan mental monster-monster ini terhubung dalam sebuah jaringan, dikendalikan oleh otak utama yang mengendalikan semua subotak, dan otak utama ini memiliki kecerdasan yang tinggi, tak kalah dengan manusia. Namun masalahnya, bagaimana mereka tahu harus memotong tali tebal itu? Dengan asumsi bahwa penglihatan semua monster dapat dibagikan, Li Yifei dan yang lainnya seharusnya tidak terlihat dari sudut pandang monster ketika mereka turun dari tali. Bagaimana mereka tahu bahwa tali itu adalah penghubung antara 2 lantai? Dan juga, sementara An Qing Yu merenung sendirian, Li Yifei dan yang lainnya di depan menggertakkan gigi, secara bertahap didorong mundur oleh tekanan di depan mereka. Sial, kita tidak bisa bertahan lagi. Tepat ketika semua orang hampir mencapai batas mereka, sesosok tubuh melesat cepat melewati jendela. Cahaya biru pucat menyambar, dan sesaat kemudian, kepala monster ganas terlempar tinggi ke udara. 5 monster lainnya belum bereaksi. Langkah kaki sosok itu sedikit berubah, dan dalam postur yang sangat aneh, ia mengayunkan pisaunya. Pedang itu mengiris monster terdekat dari bahu hingga pinggangnya, memotongnya menjadi 2.
Darah mengucur deras, dan keempat monster yang tersisa akhirnya bereaksi, meraung saat mereka menerkam ke arah sosok itu. Tepat saat hendak menyentuh tubuhnya, tiba-tiba keluar cahaya menyilaukan dari mata orang itu, bagaikan tungku api yang menyala-nyala, menyilaukan. Kekuatan ilahi yang mengerikan menyeruak bagai lautan yang mengamuk, menghantam pikiran keempat monster itu. Gerakan mereka serentak membeku. Kemudian, cahaya biru redup menyambar lagi, membelah lengkungan halus bagaikan bulan sabit, dan di saat yang sama, mengiris leher keempat monster itu. Seluruh proses berjalan lancar, tanpa keraguan. Meskipun pemuda itu cepat-cepat mundur, seragam sekolahnya masih berlumuran darah merah. Ia mengerutkan kening, dan cahaya bak tungku di matanya perlahan meredup dan menghilang. Pedang lurus itu kembali ke sarungnya. Sekelompok besar mahasiswa berdiri tercengang. Apa yang mereka lihat? Seorang siswa SMA berseragam sama dengan mereka, dengan mudah mengalahkan 6 monster hanya dengan beberapa serangan. Kie, akhirnya kau di sini. Li Yifei melihat pria itu, suaranya terdengar seperti isak tangis yang memilukan. Kukira kau meninggalkanku dan kabur begitu saja. Hentikan omong kosongmu itu. Lin Kie memutar matanya tanpa suara. Teman sekelas, apakah kau di sini untuk menyelamatkan kami? Seseorang di antara kerumunan bertanya dengan penuh semangat. Begitulah. Lin Kie mengangguk, lalu berbalik menatap Li Yifei, ceritakan secara singkat apa yang terjadi. Baiklah. Li Yifei mengatur pikirannya dan memulai. Setelah teriakan aneh itu, sebagian besar monster mengamuk, dan seluruh bangunan menjadi kacau balau. Lantai 4 kami relatif baik-baik saja. Di lantai 1, separuh siswa di kelas berubah menjadi monster, membantai teman-teman sekelas mereka, dan menghalangi tangga sepenuhnya. Kami tidak bisa turun untuk melarikan diri dari sekolah. Beberapa mencoba melompat dari lantai 2, tetapi mereka langsung tercabik-cabik begitu mendarat. Jadi, pada dasarnya, semua siswa mulai berlari ke atas. Saya memimpin sekelompok anak laki-laki dengan kemampuan bertarung, membunuh beberapa monster di lantai 5, membimbing sebagian besar siswa dari lantai 2, 3, dan 4, memblokir koridor, dan memulai pertarungan sengit dengan mereka. Kemudian, kami mendengar bahwa ada penyintas di lantai 3, jadi kami turun. Lin Kie bertanya, bagaimana caramu menghadapi mereka yang tidak yakin apakah mereka monster atau bukan? Untungnya, kau pernah bilang padaku sebelumnya bahwa Han Ruoruo juga monster. Dia tidak berubah, tapi membaur dengan kerumunan. Aku mengenalinya sekilas. Agar tidak mengejutkan ular di rerumputan itu, aku mengisolasi dia dan beberapa anak laki-laki yang lebih sering berinteraksi dengannya, serta beberapa anak perempuan dari asrama yang sama di ruang kelas dengan seseorang yang mengawasi mereka. Setelah mendengarkan, Lin Kie mengangguk berulang kali, beruntunglah Anda ada di sini, kalau tidak, lebih banyak siswa yang akan mati. Li Yifei menggaruk kepalanya dan terkekeh, aku tampil sangat baik, seharusnya tidak ada masalah bagiku untuk bergabung dengan Night Watchman, kan? Tidak masalah. Lin Kie tampaknya menyadari tatapan seseorang, menoleh, dan menatap tajam ke arah anak laki-laki berkacamata yang tampak lemah itu. Dari matanya, Lin Kie membaca emosi yang berbeda dari orang lain. Kebanyakan orang memandangnya dengan rasa takut, hormat, kagum, dan cinta. Namun tatapan anak laki-laki di depannya, seperti melihat spesies langka, ingin membawanya kembali untuk dibedah dan dipelajari. Siapa kamu? Lin Kie bertanya dengan bingung. An Qingyu melangkah maju, dengan sopan mengulurkan tangan kanannya. Halo, nama saya An Qingyu. Lin Kie ragu sejenak, lalu menjabat tangannya. Lin Kie.